Al-babusani wassalasuna fi fadilati tawadu'i. Bab yang ke-32 menerangkan tentang keutamaan tawadu, rendah hati. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'akibatu lil muttaqin. Al-Qasas ayat 83. Artinya itulah rumah di akhirat. Yang dimaksud surga. Itulah rumah yang ada di akhirat. Maksudnya surga. Naj'aluha, kami jadikan rumah di akhirat surga tersebut buat lilladzina, buat orang-orang la yuriduna uluwan, yang tidak berkeinginan tinggi sombong fil ardi, di permukaan bumi ini, wala fasada, dan juga tidak diberikan untuk orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Wal akibatu lil muttaqina, dan kesudahan yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sudah siapkan surga nanti di akhirat. Buat siapa? Kata Allah, pertama buat orang-orang yang tidak sombong di dunia ini. Makanya nggak boleh kita punya sifat sombong. Iblis itu udah di dalam surga. Kesalahannya cuma satu, sombong doang. Diusir dari surga. Nah kita masih di dunia pengen masuk surga punya sifat sombong, ya nggak bakalan. Nah begitu, nggak bakalan masuk surga bagi orang-orang yang punya sifat sombong. Makanya Allah bilang lillazina la yuriduna uluwan fil ardi. Jadi surga itu diperuntukkan buat orang-orang yang tidak sombong di permukaan bumi ini. Yang kedua, tidak juga digunakan untuk orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Itu yang dimaksud fasada. Nanti para ulama-ulama tafsir diantara menjelaskan orang yang suka berbuat dosa, maksiat, kefasikan. Orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Nah, kemudian ditutup ayat ini wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu hanya diberikan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, ini terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 83. Wa tawaddu'u izharut tanazzuli. Yang dimaksud tawadu itu menampakkan kerendahan anil martabati, daripada pangkat, liman yuradu ta'zimuhu, bagi orang yang dikehendaki dimuliakannya. Jadi ketika orang memuliakan, dia biasa-biasa aja. Ya, dia pengennya nggak mau dimuliakan. Ya, menampakkan kerendahan. Tanazzul itu artinya turun. Turun itu kan artinya rendah. Jadi dia biasa-biasa aja. Ketika orang ingin mengagungkan dan memuliakannya, tapi dia enggak mau, tetap tawadu, rendah hati. Wakila, dikatakan lagi yang namanya tawadu huwa ta'zimu man fauqahu li fadlihi, memuliakan orang yang ada ya di atasnya karena keutamaannya. Wakila, dikatakan lagi tawadu itu apa? Huwal istislamu lil haqqi, tunduk bagi kebenaran. Watarkul i'tiradi, dan tinggalkan menentang. Alal hukmi, daripada hukum penetapan, minal hakimi, dari hakim. Jadi orang yang tawadu itu orang yang tunduk pada kebenaran. Kalau kita lawan kebenaran, kita berarti sombong. Tuh, jadi artinya tawadu itu kita kalau dia benar, ya kalau itu benar, ya kita tunduk. Dan kita nggak ngelihat orangnya, tapi kita lihat omongannya. Ya, jadi kita bukan ngelihat siapa yang ngomong, bukan, tapi apa omongannya. Apapun bentuk omongannya, kalau itu benar ya harus kita terimain. Ya, itu begitu. Jangan lihat siapa yang ngomong. Oh, kalau yang ngomongnya dia kita terima.
Kalau ngomongnya si dia lagi saya kagak terima. Nah itu namanya orang sombong. Makanya Sayyidina Ali, bapak, ibu, saudara, itu pernah bilang, unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Lihatlah kepada apa isi pembicaraannya, jangan lihat siapa yang bicara. Tuh begitu. Jadi kita ngelihatnya isinya, isi pembicaraannya. Kalau memang itu benar sumbernya, kita tunduk, kita patuh, kita terima. Jangan lihat siapa yang ngomong. Ya kalau siapa yang ngomong itu namanya kita sombong. Ya. Nah ini yang diajarkan. Ya jadi al-istislam lil haqqi itu begitu maksudnya. Jadi kita tunduk dan patuh pada kebenaran. Wakila dan dikatakan lagi huwa antah doa lil haqqi, bahwasanya tunduk khudu bagi kebenaran, watan qada lahu dan tunduk bagi kebenaran, watak balahu dan menerima kebenaran, mimman qalahu dari orang yang mengucapkannya, sogiron apakah orang itu masih kecil, au kabiron atau orang itu sudah dewasa sudah tua, au syarifan apakah dia itu orang mulia, au dhaifan atau dia orang yang lemah, hurron apakah statusnya dia merdeka, au amdan atau statusnya budak, zakaron apakah dia orang laki-laki, au ghairahu atau lain daripada laki-laki, nadron lil qauli karena semata ngelihat omongannya, la lil qaili tidak melihat orang yang ngomong. Jadi yang dilihat omongannya, bukan siapa yang ngomong. Tuh pas dah tuh kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Jadi kita disuruh lihat omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Ya. Contoh kalau kata orang-orang tua kita, ya telur walaupun dari dubur ayam kita ambil, ya. Walaupun lihatnya ayam, tapi dari duburnya keluar sesuatu telur yang dimaksud, ya kita ambil. Tapi kalau dari orang mulia, dari duburnya orang mulia warnanya kuning, bagaimana? Jangan diambil. Nah begitu. Jadi itu contoh kecil. Jadi maksudnya orang yang tawadu, orang yang selalu nerima kebenaran. Ya, kalau orang menentang kebenaran itu sombong berarti. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dia tahu bahwa yang dibawa sama Nabi Muhammad itu benar. Dia tahu, bukan dia kagak tahu. Cuma digengsi. Masa ponakan gua, iya Muhammad anak kemarin bawa ajaran, masa gua harus patuh? Hilang ntar martabat wibawa saya karena tunduk dan patuh pada Muhammad. Tuh gara-garanya begitu doang. Dia tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu memang benar. Sebab memang Muhammad itu diakui di masyarakat kota Mekah saat itu adalah orang yang jujur. Sehingga berita Al-Amin itu dia dipercaya. Memang benar-benar masyarakat Mekah mengakuinya. Jadi Nabi Muhammad dalam hidup dan kehidupannya pada masa-masa tersebut walaupun belum jadi Nabi, udah dianggap itu benar-benar dipercaya. Nggak pernah bohong. Ya, itu Nabi Muhammad namanya Al-Amin. Ya, nah makanya apapun yang diberitakan oleh Muhammad itu pasti benar. Cuma pada saat ya Nabi Muhammad bawa ajaran Islam, kenapa mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy nggak percaya? Karena sombong. Tuh begitu. Dia tidak mau nerima kebenaran karena sifatnya sombong, takut wibawanya turun. Nah seperti itu. Nah makanya sifat khudu ini penting. Sifat sombong itu adalah sifat yang tidak bagus, sehingga tidak mungkin orang yang sombong dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahuwa maka dialah tawadu, innama yatawadau hanya saja orang itu tunduk lil haqqi bagi kebenaran, wayan qadu lahu dan dia patuh terhadap kebenaran. Wakila dan dikatakan huwa alla yara li nafsi maqaman, bahwasanya tidak melihat untuk dirinya
akan kedudukan, wala halan dan tidak melihat akan satu kondisi yupaddilu bihima yang bisa memuliakan dengan sebab keduanya, makom dan hal, ghairahu akan yang lainnya. Wala yara dan dia tidak melihat anna fil khalqi bahwasanya dalam makhluk man huwa syarrun minhu ada orang yang lebih jelek daripada dia. Jadi penilaiannya enggak ada orang lain yang lebih jelek daripada dia. Jadi dia mengaku dirinya lebih rendah, dirinya lebih hina kebanding daripada orang lain. Masya Allah, itu orang tawadu begitu. Dia nggak pernah menganggap orang lain itu lebih mulia kebanding daripada dirinya. Ya, dia pasti menganggap dirinya lebih rendah, orang lain lebih mulia. Tuh, dia selalu bilang orang lain selalu lebih mulia. Ya, tidak ada penilaian dalam dirinya itu ya bahwa orang lebih jelek daripada dirinya sendiri. Kaza Sirajul Munir, demikianlah itu dijelaskan di dalam kitab As-Sirajul Munir lil Azizi, buah karya daripada Imam Al-Azizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadu'a lillahi, siapa-siapa yang tawadu karena Allah, aili ajli azmatillahi, karena semata mengagungkan Allah, rafa'ahullahu, maka Allah nanti akan mengangkatnya. Itu yang disebut man tawadu'a rafa'ah begitu. Dulu kita masih belajar hafalan tuh ya akhlak. Ya itu ada man tawadu'a rafa'ah. Nah begitu. Siapa-siapa yang tawadu nanti akan Allah angkat derajatnya. Aifid dunya, yaitu di dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Allah angkat orang yang tawadu tersebut ya bukan hanya di dunia tapi nanti diangkat derajatnya juga di akhirat. Wa man takabbara, dan siapa-siapa yang sombong, wada'ahullahu, maka Allah akan rendahkan orang tersebut. Rawahu Ibnu Mundah, ini hadis dari Imam Mundah, wa Abu Naim, dan Imam Abu Naim. Wa fi riwayatin li Abi Naimin, dan dalam riwayat daripada Abi Naim, man tawadu'a lillahi rafa'ahullah, siapa-siapa yang tawadu karena Allah maka Allah akan mengangkatnya orang tersebut. Wa huwa fi nafsihi dhaifun, dan dia pada dirinya lemah. Wa fi anfusin nasi azimun, tapi pada diri orang lain dia mulia. Dia menganggap dirinya lemah, nggak punya apa-apa, tapi orang lain menganggapnya dia mulia. Nah seperti itu. Wa man takabbara, siapa yang takabbur sombong, wada'ahullahu, maka Allah akan merendahkannya. Fahuwa fi a'yunin nasi shaghirun, maka dia pada pandangan orang lain kecil. Wa fi nafsi kabirun, tapi pandangan dirinya sendiri gede, besar. Jadi nganggapnya dia gede, dia orang hebat, tapi masyarakat menganggapnya dia nggak ada apa-apanya, ya rendah. Nah itu namanya orang takabur begitu. Nah kalau orang tawadu nganggapnya dirinya dia rendah, hina, tapi masyarakat orang lain yang menganggap dia mulia. Nah seperti itu. Hatta lahuwa ahwanu alaihim, sehingga dia lebih rendah alaihim, ke atas mereka, min kalbin, kebanding daripada anjing, au khinzirin, ataupun kebanding daripada babi sekalipun. Masya Allah. Tuh orang-orang yang udah as-salafus sholeh, yang udah begitu kenal dengan Allah, ya sampai-sampai dirinya mengaku rendah banget, hina, bahkan dibanding sama anjing maupun babi dia masih mengakui dirinya lebih rendah dan lebih hina lagi. Masya Allah. Begitulah ya akhlaknya as-salafus sholih, seperti itu. Wa an Abi Salamah al-Madani, kemudian ada hadis riwayat dari Abi Salamah al-Madani, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana di Kuba, adalah Rasulullah SAW bersama dengan kami di mana? Di Kuba. Kuba itu satu kampung, makanya ada masjid. Masjid yang dibangun di situ namanya masjid apa? Masjid Kuba. Jadi dulu Pak, ya masjid yang pertama kali dibangun sama Rasulullah pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan Masjid Nabawi, tetapi Masjid Kuba. Itu Masjid Kuba yang pertama kali didirikan. Nah setelah Nabi mendirikan Masjid Kuba, baru Nabi pindah ke
kembali membangun Masjid Nabawi yang sampai saat ini begitu megah bangunannya. Sehingga ya jangan sampai Masjid Quba ini sepi. Maka ada hadis Nabi secara khusus, siapa-siapa yang datang berziarah ke Masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat, apapun bentuk sholatnya, pokoknya ziarah ke Masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti 1 kali umroh. Tuh, makanya Masjid Quba dengan adanya hadis tersebut jadi rame terus. Ya, jadi nggak kalah ramenya sama Masjid Nabawi. Mungkin kalau nggak ada hadis tersebut dari Rasulullah, Masjid Quba ditinggalkan, sepi. Yang rame Masjid Nabawi doang. Nah makanya kita kalau ke Masjid Nabawi, baik dalam pelaksanaan umroh, baik dalam pelaksanaan haji, pasti kita punya keinginan untuk ziarah ke Masjid Quba, untuk mendapatkan pahala 1 kali umroh. Tuh begitu. Jadi kita dari rumah, dari hotel dimaksud, berwudu, punya wudu kalau bisa usahain, punya wudu suci, langsung ke Masjid Quba, sholat sunnah, apapun namanya sholat sunnahnya, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat duha kalau siang hari, atau sholat apa aja kalau malam hari, tahajud dan lain-lain sebagainya. Ya pokoknya sholat sunnah 2 rakaat saja, itu sama ya pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah umroh 1 kali. Tuh, jadi dari hadis ini Masjid Quba ramai terus Bapak, Ibu, Saudara, nggak pernah sepi. Ya makanya orang yang umroh ya pasti diajak ke Quba dan harus turun. Kalau Masjid Qiblatain itu kadang-kadang ada yang turun, ada yang enggak. Apalagi sekarang parkiran udah susah. Ya tadinya masih diperkenalkan untuk turun karena parkiran disiapkan, disediakan. Sekarang banyak parkiran udah enggak boleh. Ya akhirnya kita enggak bisa turun ke Masjid Qiblatain. Kalau masih bisa parkiran itu diusahakan turun supaya jamaah ya sholatlah minimal 2 rakaat di Masjid Qiblatain. Ya begitu. Tapi kalau Masjid Quba emang turun, ya karena memang mengamalkan hadis Nabi, berkunjung kemudian sholat 2 rakaat. Nah itu sama seperti dia melaksanakan 1 kali ibadah umroh. Nah itu namanya Quba. Jadi Quba itu asalnya si kampung Quba. Nah kemudian Nabi dirikan masjid di situ, makanya disebut dengan Masjid Quba. Ya. Nah ini ada satu riwayat Rasulullah bersama-sama dengan kami, kata sahabat-sahabat Nabi, di Quba. Wa kana shaiman, kemudian Rasul dalam keadaan berpuasa. Fa'atainahu inda iftarihi, maka kami datangkan ya buat Rasulullah ketika berbuka puasanya. Ada yang datang nyodorin apa? Biqadhin min labanin, yaitu 1 cangkir susu, 1 gelas susu. Jadi Nabi saat itu lagi puasa di Masjid Quba. Lalu ada sahabat yang datang nyodorin 1 gelas susu. Wa ja'alna fihi syai'an, dan kami jadikan pada 1 ya gelas susu itu syai'an, sesuatu min asalin, kemudian dicampur sama madu. Jadi ada susu kemudian campur sama madu. Falamma rafa'ahu wa zaqahu, maka diangkatnya dan dia merasakannya, wajada halawatal asali, lalu Nabi merasakan enaknya tuh manisnya madu. Jadi madu ini enak rasanya nih. Jadi susu campur madu Nabi minum untuk buka puasa. Masya Allah, Nabi merasakan manisnya nih madu. Faqala, lalu Nabi bilang, ma hadza, ini madu apa ini? Cocok sama Nabi. Kulna, lalu sahabat kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ja'alna fihi syai'an min asalin, kami jadikan di dalam ya gelas yang isinya susu sesuatu daripada madu. Pawado'ahu, maka saya letakkan di situ, dicampur, diadukkan. Waqala, dan beliau berkata, amma inni la uharrimhu, ya amma ini, tidakkah saya tidak mengharamkannya? Bukan saya mau mengharamkan. Ya, enak, ini enak. Lalu Nabi bilang, wa man tawadu'a lillah rafa'ahullah, siapa yang tawadu kepada Allah, Allah akan angkatnya. Wa man takabbara wada'ahullah, dan siapa yang sombong, saya akan rendahkannya.
direndahkan sama Allah maksudnya. Wa man takabbara, siapa yang takabur sombong, wada'ahullahu, maka Allah akan rendahkannya. Jadi maksudnya yang memberikan madu tersebut jangan sombong. Nah begitu, jangan wah madu yang saya berikan tuh Rasulullah. Jadi jangan merasa bangga. Jadi Rasulullah bilang udah biasa aja. Nah begitu, jangan merasa bangga. Wah ini madu dari saya ya Rasulullah. Enggak boleh. Tetap harus tawadu, enggak boleh sombong. Wa manik tasoda agnahullah, siapa yang hidupnya ekonomis maka Allah akan berikan kekayaan. Wa man badzara, siapa yang boros, abqarahullahu, Allah akan pakirkan dia. Jadi dalam Islam juga diajarkan begitu. Ya, siapa yang tawadu diangkat, siapa yang sombong direndahkan, siapa yang ekonomis dikasih kaya, siapa yang mubazir, siapa yang boros dipakirkan. Ya itu begitu. Jadi ada hukum sama aja. Makanya kita nggak boleh boros. Kita disuruh ekonomis seperti itu. Cuma bukan berarti kita pelit. Pelit nggak boleh. Ya mentang-mentang disuruh ekonomis, buka puasa, nyaur, ikan teri terus tiap hari. Jangan. Kan Ustaz suruh ekonomis. Jangan. Waktunya daging deng-deng, waktunya ya apa misalnya semur, waktunya gulai, ya tetap ayam, tetap ada duit nggak usah sayang. Nah seperti itu, jangan sayang bener. Udah sayur asem aja tiap ya hari, ya asem mulu jadinya. Nah begitu. Jadi kita ekonomis bukan begitu maksudnya. Tetap ya kita bersyukur, ini nikmat dari Allah, rezeki yang Allah kasih kita manfaatkan lagi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aksara dzikrallahi ahabbahullah, siapa yang banyak zikir kepada Allah maka Allah akan cinta. Tuh, jadi kalau kita banyak zikir Allah nanti akan cinta. Kazabil ihya'i, demikian itu disebutkan di dalam kitab Ihya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min adamiyin illa wa fi ra'si silsilatani." Tidaklah dari manusia kecuali di kepalanya ada dua silsilah, ada dua ya tali. Silsilatun fis sama'is sabi'ati, satu tali yang kaitannya hubungannya ke langit yang ketujuh. Wasil silatun fil ardi, dan satu silsilah tali lagi yang hubungannya nanti ke bumi as-sabi'ati yang 7. Jadi kalau langit itu ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Di kepala kita ada 2 tali, yang satu tali hubungannya ke langit yang ke-7, yang satu tali lagi hubungannya ke bumi yang ya lapisan ke-7. Masya Allah Bapak Ibu Saudara, itu kekuasaan Allah. Ternyata di langit itu ada langit pertama, ada langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ke-7. Nah itu kalau masalah langit memang Nabi pernah Isra Mi'raj, udah ada ceritanya, hadis-hadisnya. Jadi Nabi pernah ya melewati langit pertama, dari langit pertama ke langit kedua, langit ketiga, itu Nabi pernah. Nah ada lagi yang namanya bumi. Ternyata bumi pun ada 7 lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua, sampai lapisan yang ke-7. Masya Allah, itu kekuasaan Allah. Kita nggak tahu bagaimana, ya kita belum tahu tuh kondisi ya kedalaman bumi yang sampai 7 lapis. Namun ya yang namanya kepala manusia itu ada 2 tali. Yang satu ya itu nanti terkait ke atas langit yang ke-7, yang satu tali lagi terkait dengan lapisan bumi yang ke-7. Fa iza tawaddo'a rafa'ahullahu bisilsilati ila sama'i sabi'ah. Apabila manusia tawadu, maka Allah akan angkat sampai ke talinya, terus sampai yang ke langit ya lapisan yang ke-7. Tuh berarti diangkat tinggi banget sama Allah. Tuh makanya kita kalau tawadu di dunia itu nanti Allah angkat ya sampai tingginya ke langit yang ke-7. Namun sebaliknya
Wa iza tajabbaro ay takabbaro, apabila dia sombong, wada'ahullahu, maka Allah akan rendahkan orang tersebut bisilsilati, ya dengan talinya, ilal ardi ke bumi, as-sabiati yang ketujuh. Nah kalau dia sombong di dunia ini, maka direndahkan sampai ke lapisan bumi yang paling rendah, yaitu lapisan yang ketujuh. Rawahul Kharaiti, hadis ini riwayat Imam Al-Kharaiti, wal Hasan dan Imam Hasan, Ibni Sufyan, wa Ibnu La'al dan Imam Ibnu La'al, wa Dailami dan Imam Ad-Dailami. Wa fi riwayatin Lit-Tabarani, dan dalam riwayat Imam At-Tabarani, an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, walil Bazzari, dan dari sahabat Bazzar, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang bagus. Ma min adamin illa fi ra'sihi hakamatun biyadi ya malakin. Tidak ada dari manusia kecuali di kepalanya itu ada kendali. Hakama itu artinya kendali. Ya, seperti kalau kuda tuh ada tali kekangnya. Ya, bisa dibelokin ke kanan, bisa dibelokin ke kiri, bisa disuruh berhenti. Ya, itu namanya ada tali kekang. Ya, kalau kuda. Ya, makanya orang kalau naik kuda biasanya tuh pak kusirnya ya punya dan megang tali tuh. Nah ini talinya bisa ngendaliin. Kuda bisa dikendalikan dengan tali tersebut. Jadi sangat manfaat sekali. Nah di kepala manusia juga ada tali kendali. Di bawah tangannya malaikat. Tuh biar di malak tuh, malak itu bentuk mufrad daripada malaikat. Ya, jadi di kepala manusia itu ada kendali. Ya kendali ini dipegang sama malaikat. Faiza tawadoa, maka apabila orang tersebut tawadu, kila lil malaki, maka dikatakan kepada malaikat, irfa hakamatahu, angkat tali kendalinya. Wa iza takabbaro, apabila dia sombong, kila, maka dikatakan lil malaki kepada malaikat, do hikmatahu, rendahkan kendalinya. Nah begitu. Jadi kita ini selalu dikendalikan sama malaikat. Kalau kita rendah nanti diangkat sama malaikat tali kendali kita. Kalau kita sombong nanti direndahkan dengan tali kendali yang dipegang oleh malaikat. Faqalluhu ma min adamin, maka perkataan ma min adamin, min zaidatun. Tadi ada hadis bunyinya ma min adamin, berarti minnya itu zaidah. Qalluhu illa pinishati illa. Ya, jadi dalam satu naskah illa wapi ay bil wawi. Ya, di dalam naskah yang lain ada wawunya wa illa. Jadi ma min adamin wa illa. Tapi kalau di sini enggak pakai wawu. Ma min adamin illa fi ra'sihi hakamatun. Allati lil hali, yang tujuannya ditaruhkan wawu itu nanti untuk makna hal. Jadi wa illa, wawunya wawu hal namanya. Ya, jadi ada yang pakai wawu, ada juga yang tidak pakai wawu dalam penulisan hadis tersebut. Sehingga kita bisa baca yang pertama, ma min adamiyin illa fi ra'si hakamatun biyadi malakin. Satu lagi, ma min adamiyin wa illa fi ra'sihi hakamatun biyadi malakin. Kemudian wawunya fungsinya adalah wawu hal. Qalluhu hakamatun bi fathil ha'i wal kafi. Kata-kata hakama itu haknya dibaca fathah, kafnya juga dibaca fathah, hakamah. Ya, wahia hadidatun fil lijami, yaitu kekang, tali kekang. Ya, jadi seperti ya yang ada di mulut ya mulut kuda. Hadidah fil lijami, yaitu tali kekang. Takunu, dia berada ala anfil parosi, yang biasanya di hidungnya kuda. Wahanaki, dan mulutnya kuda. Tamna'uhu, dia bisa halanginya min mukhalafati raqibi, dari memang menyalahi yang menunggangnya atau pak kusirnya. Kadang-kadang kuda susah dikendalikan. Ya disuruh jalan kagak jalan, suruh belok kiri nggak belok kiri, belok kanan nggak belok kanan. Nah itu nanti pak kusirnya, rokibnya namanya, bisa mengendalikannya dari tali kekang tersebut. Ya.
Walamma kanatil hakamatu ta'khuzu bi pamiddabati, maka tatkala tali kekang itu dipegang di mulut, ya apa, di mulut binatang, ya mulut sama hidung tuh, ya biasanya itu paling gampang, ya. Wa kanal hanaku muttasilan birra'si, dan adalah al hanak, ya rahang yang ada di mulut, muttasilan itu bersambung birra'si dengan kepala. Ja'alaha, maka otomatis ia bisa menjadikannya tamna'u, bisa menghalangi manhiya fi ra'sihi, yaitu sesuatu yang ada di kepalanya. Kama tamna'ul hakamatu adabah, sebagaimana menghalangi kendali yang ada pada binatang. Qauluhu biyadi malakin, kata-kata lagi dengan ya tangannya malaikat. Ai artinya muwakkalun bil adami, yang malaikat itu dikasih tugas untuk mengendalikan manusia. Qauluhu, perkataannya lagi, faiza tawadu'ah, apabila dia tawadu, ailil haqi, artinya tawadu nerima terhadap kebenaran. Wal khalqu qauluhu qila lil malak, ya yang dimaksud yaitu khalqu makhluk itu adalah malaikat. Ai artinya min kibalillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu irfa hikmatahu, ya artinya angkat ya tali kendalinya. Ai qadrahu, yaitu ukurannya. Wa manzilatu, dan manzilah kedudukannya. Qauluhu, bermula perkataannya, wa iza takabbara, apabila dia sombong, kila lil malaki, maka dikatakan kepada malaikat, do hikmatahu, rendahkan kendalinya. Kinayatan an izlalihi, satu kinayah untuk merendahkannya. Fa inna min sifatiz zalili, maka sesungguhnya sebagian daripada sifat orang yang rendah, ayan kisaroksahu, yaitu dia menundukkan kepalanya. Pasamaratut takaburi, maka hasil kesombongan di dunia adzillatu, kerendahan, bainal khalqi, di antara makhluk. Wapil akhirati, dan orang yang sombong ya di dunia nanti hasil di akhiratnya apa? Duhulun nari, dimasukkan ke dalam api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ra'aitumul mutawaddi'in, apabila kamu melihat ada orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Wafil ihya'i, di dalam kitab ihya, ya ba'da zalika min ummati, yang setelahnya itu min ummati, dari umatku. Jadi ada yang nyebutin iza ra'aitumul mutawaddi'in min ummati, apabila kamu ngelihat ada orang-orang yang tawadu dari umatku, fatawadu'u lahum, maka rendah hatilah kepada mereka. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang tawadu, nah kita harus tawadu juga kepada mereka. Wa iza ra'aitumul mutakabbirina, apabila kamu ngelihat ada manusia yang sombong, fatakabbaru alaihim, sombongin lagi terhadap mereka. Tuh kata Nabi, kalau ada orang tawadu banget, nah kita harus tawadu juga. Tapi ada orang nih, masya Allah ngomongnya tinggi banget, ya sombong bener kelihatannya, sombongin lagi, gitu. Jadi ya dikatakan dalam salah satu hadis, al mutakabbir alal mutakabbir sodakoh. Kita sombong sama orang sombong jadi sodakoh. Nah begitu. Ya, tapi kalau ngelihat ada orang tawadu, kita tawadu dah. Ya, tawadu aja kita. Ada orang ya Allah, ya tawadu banget dah. Ya, nah kita harus tawadu juga, tawadu. Tapi kita lihat ada orang sombong banget. Ya, nah itu silahkan disuruh sombong juga. Nah itu namanya faiza ra'aitum al mutakabbirin fatakabbaru alaihim. Jadi kata Nabi, apabila kamu ngelihat ada orang sombong, sombongin lagi terhadap mereka. Wafil ihya'i, di dalam kitab ihya ba'da zalika, ya jadi ada kata-kata min ummati juga. Wa iza ra'aitumul mutakabbirin min ummati fatakabbaru alaihim. Fa inna zalika muzillatun lahum, karena yang demikian itu untuk merendahkan mereka, wasigharun, dan memperkecil mereka. Sebab kalau kita malah ngerendahin lagi, dia sombong terus, ya makin jadi dia entar. Nah begitu. Jadi ada orang yang kelihatan ya Allah nih orang sombong banget dah. Kalau kita kagak sombongin lagi,
dia bisa makin tinggi melunjak. Nah seperti itu. Nah makanya salah satunya kata Nabi, silahkan dia sombong, sombongin lagi. Nah begitu supaya dia merasa jadi rendah ntar. Qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar, hadza hadisun gharibun, ini hadisnya hadis gharib, kata Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebab Imam Ibnu Hajar ada dua, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang pakarnya dalam hadis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kalau yang di bidang fikih Ibnu Hajar Al-Haytami namanya. Nah ini yang dimaksud Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadza hadisun gharibun wa huwa man farada rawihi, yaitu yang perawinya cuma satu, biriwayatihi, dengan riwayatnya. Hadisnya gharib namanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadu'u ma'al mutawaddi'in, rendahkanlah kamu bersama orang yang merendahkan hati. Tawaduklah kamu terhadap orang yang bertawadu. Jadi kalau ada orang tawadu, nah kita harus tawadu sama dia. Fa inna tawadu'a ma'al mutawaddi'in shadaqah, karena tawadu bersama orang-orang yang tawadu itu jadi shadaqah, jadi nilai kebaikan. Jadi ada orang tawadu banget, kita tawadu juga. Dia udah rendah banget, kita harus ngerendah lagi. Itu jadi sedekah. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin, dan ya takabburlah, sombonglah kamu kepada orang-orang yang sombong. Fa inna takabbura ma'al mutakabbirin, maka sesungguhnya sombong terhadap orang yang sombong, sedekahun, itu juga sedekah. Ya, jadi kita sombong kepada orang yang sombong jadi sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tih alat tiyah, ya, tih alat tuyah. Ada yang baca begitu, tih bikasrin pasukunin, taknya dibaca kasroh, haknya dibaca sukun. Tih alat tuyah, jadi artinya apa tuh? Ya, sombonglah kamu kepada orang yang sombong, tuh artinya begitu. Ya, jadi ada hadis tih alat tuyah, sombonglah kamu kepada orang yang sombong. Ai takabbar alal mutakabbir. Kabbaro ya filamannya takabbar. Ya, tafa'ala, tafa'al. Ikut wazan tafa'ala. Takabbar alal mutakabbir. Sombonglah kamu kepada orang yang sombong. Fa innatiha, maka sesungguhnya kesombongan ai takabbura alat tuyahi, kepada orang-orang yang sombong, ail mutakabbir, kepada orang yang sombong, sodakotun, artinya ai mislu sodakotin, seperti bersodakoh. Ya, orang kalau sodakoh kan dapat pahala. At-tabassum sodakoh, senyum sodakoh. Tuh, terus kita baca bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sodakoh juga. Nah, sombong terhadap orang sombong, sodakoh juga. Nah, itu termasuk ganjaran pahala yang Allah berikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sut tawadu'i, pangkal daripada tawadu, ayab tadi abis salami, bahwasanya dia memulai dengan salam, alaman lakiyahu, terhadap orang yang bertemu dengan dia. Tuh kalau kita pengen menjadi orang yang tawadu gampang, setiap bertemu sama orang kita mulain salam, assalamualaikum. Nah itu tandanya dia tawadu. Ya begitu, jadi dia memulai salam terhadap orang yang ia temukannya, minal muslimin, dari orang-orang Islam, fil majalisi, di tempat pergaulannya. Majalis itu tempat duduk, tempat-tempat pergaulan dia. Makanya Nabi itu selalu mengucapkan salam kalau ketemu sama para sahabat. Satu saat para sahabat pengen, nih kapan-kapan saya ketemu sama Nabi, saya pengen lebih dulu membaca salam. Tapi enggak keburu terus, lebih didahulukan oleh Nabi. Jadi itu ketika ya Nabi ketemu sama sahabat, sahabat ketemu sama Nabi, pasti Nabi yang selalu memulai dengan salam. Ternyata ini nih rahasianya. Salah satu ya orang ciri yang tawadu, ketika ketemu ya sama siapa saja dari tempat atau orang-orang yang memang termasuk teman pergaulannya, nah dia selalu mengucapkan salam, assalamualaikum.
Walaupun mengucapkan salam hukumnya sunnah, kemudian menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Tapi yang sunnah itu pahalanya lebih gede kebanding daripada yang wajib. Kan di mana-mana sunnah sama wajib pahalanya pasti lebih besar yang wajib. Sholat subuh sama sholat sunnah subuh pahalanya mana lebih gede? Lebih gede subuh yang wajib. Tapi Nabi bilang sholat sunnah 2 rakaat subuh yang disebut dengan sholat sunnah fajar itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Itu baru sholat sunnahnya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Bagaimana sholat subuhnya? Nah begitu. Sebab antara yang sunnah dengan yang wajib itu pasti lebih besar pahala yang wajib. Nah kalau kita sholat sunnah subuh aja nilainya udah lebih bagus daripada dunia dan isinya, Bapak, Ibu, Saudara, hadirin, anak-anak muda. Ya makanya jangan kita lewatkan. Ya ini kesempatan kita. Ya kita tuh kalau bisa sholat ya subuh jangan sampai lupakan sholat sunnah subuh. Lebih-lebih di bulan Ramadan nih, jangan sampai kita lewatkan sholat sunnah subuh tuh. Makanya sengaja saya lebih memperlambat. Ya di dalam sholat subuh saya antara azan dengan qomat saya agak lambatin. Walaupun memang udah bunyi nih belnya, tapi biarin, tunggu saudara-saudara kita biar supaya bisa melaksanakan sholat sunnah subuh tuh tujuannya begitu doang. Ya begitu. Makanya kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi antara azan dengan qomat lebih lama. Ya lama banget dah. Itu supaya nunggu saudara-saudara yang belum pada datang biar pada datang semuanya. Biar dia bisa melaksanakan sholat sunnah subuh plus sholat subuh berjamaah. Tuh begitu ya. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Biarin, kasih kesempatan saudara-saudara kita. Ya kadang-kadang apalagi habis nyaur, ada yang mau nongkrong dulu, biarin, kesian di nongkrong dulu dah. Ya makanya habis azan waktunya lebih lama. Nah begitu. Yang nongkrong keburu nongkrongnya, alhamdulillah belum qomat tuh begitu. Kan digirang. Ya begitu. Ya, jangan dah buru-buru banget habis azan langsung qomat, habis azan langsung qomat. Jangan, biarkan, kasih kesempatan. Ini namanya kita ya memberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Ya, nah seperti itu. Makanya Nabi setiap kali bertemu ya sama sahabat pasti Nabi dulu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kata sahabat, ya keduluan lagi. Ya, pasti Nabi lebih dulu lagi. Kan sunnah, iya, tapi pahalanya lebih besar. Menjawab salam hukumnya wajib, tapi pahalanya itu lebih rendah, lebih kecil kebanding daripada ya mengucapkan salam yang hukumnya sunnah. Itu satu-satunya dah, Bapak, Ibu, Saudara, nggak ada lagi amalan sunnah lebih besar kebanding daripada amalan wajib. Mana? Yaitu mengucapkan salam. Sunnah menjawab salam wajib, tapi yang mengucapkan salam pahalanya lebih besar kebanding daripada yang menjawab salam yang hukumnya wajib. Kalau yang lain-lain pasti yang wajib lebih tinggi pahalanya, lebih besar. Tapi untungnya Ramadan pahala sunnah nggak ada, karena udah diganti dengan pahala wajib. Kalau wajib dikali 70 selama Ramadan doang. Ya, selama Ramadan doang. Makanya kesempatan Ramadan ayo. Ya, sholat sunnah bawa juga. Qobliyah yang ada ba'diyahnya jangan ditinggalin. Ya, seperti sebab enggak ada sunnah di dalam bulan suci Ramadan yang dibalas dengan sunnah. Tetapi sunnah di Ramadan itu akan dibalas dengan amal fardu. Beda banget Bapak Saudara. Ya, antara amal sunnah dengan amal fardu. Tapi ini kesempatan buat kita. Amal sunnah itu dibalas dengan amal fardu. Nah kalau kita melaksanakan amal fardu itu dikalikan 70 sab'ina tuh, 70 kali fardu. Nah ini jadi Masya Allah begitu istimewanya bulan Ramadan ya. Nah jadi salah satu ciri tawadu apabila dia ketemu sama teman dalam pergaulannya
maka dia lebih dulu memulai mengucapkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawaddu'u ma'a idza syarafi. Tawadu itu adalah salah satu ikatan kemuliaan, tanda-tanda kemuliaan. Wa kharaja Muawiyah wa kharaja, dan telah meriwayatkan Muawiyah alam ibn Zubair atas Ibnu Zubair, wa ibn Amir dan atas Ibnu Amir. Faqama Ibnu Amir, maka berdiri Imam Ibnu Amir, wa jalasa Ibnu Zubair, dan duduk Imam Ibnu Zubair. Faqala Muawiyah, maka berkata Muawiyah libni Amir kepada Ibnu Amir, ijlis, duduklah. Fa inni, maka sesungguhnya saya sami'tu, mendengar saya Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah itu bersabda, man ahabba ayyatamassala lahun nasu, siapa yang ingin supaya manusia yaitu mempercontohkan buatnya kiaman dalam keadaan berdiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempatkan tempatnya dari api neraka. Jadi kalau kita pengen kalau kita datang orang pada diri, itu berarti kita punya sifat kesombongan, maka nanti orang itu akan ditempatkan di api neraka. Jangan ada kemauan, wah saya kalau ada saya nih semuanya pada kiaman, pada diri, nggak boleh. Nah begitu. Tapi Nabi nggak melarang. Kalau ada seorang pemimpin datang kita berdiri, itu bagus. Berarti kita menghormati, takzim. Ada dalam salah satu hadis Nabi, Pak, ada pemimpin qabilah datang, tapi yang lain pada diem aja, pada duduk aja. Kata Nabi, kumu lisayyidikum, berdiri kamu, itu ada pemimpin kamu, ada tuan kamu. Nah begitu. Cuma kita kagak boleh punya keinginan supaya kalau kita datang orang pada diri semua, berarti kita dalam hati punya sifat apa? Kesombongan. Tapi kalau ada orang lain berdiri nggak ada masalah. Nabi misalnya kalau seandainya Nabi datang ada yang berdiri, Nabi memang gak bilang jangan, gak usah diri. Itu Nabi bilang begitu, berarti itu bukan larangan, karena Nabi merendah. Tapi kita itu silahkan berdiri dalam rangka kita ingin ijlal, menghormati dan mengagungkan. Makanya boleh kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan dibilang, oh Nabi nggak pernah ngajarin. Nabi kan bilangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Iya bener. Cuma kita kan punya etika, adab. Makanya salah satu bentuk etika kita, adab kita, baca selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam sholat sama begitu baca selawatnya. Sebab ada yang nanya, Ustaz kalau di dalam sholat jangan Allahumma sholli ala Muhammad aja. Enggak apa-apa. Di beberapa kitab dijelaskan tuh. Wala ba'sa ziyadatu sayyidina. Enggak apa-apa di dalam sholat kita baca selawat dengan menambahkan sayyidina. Makanya kalau kita dalam tasyahud tuh kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jangan Allahumma sholli ala Muhammad aja. Walaupun memang Nabi ngajarin begitu. Cuma kita sebagai umatnya harus punya etika, adab. Tuh begitu. Di satu sisi Nabi memang menyuruh, tapi ketika Nabi datang orang pada diri, Nabi nggak kasih, jangan. Tuh Nabi nggak mau sombong berarti. Tapi ketika ada kepala suku, pemimpin datang, kemudian anak buahnya pada duduk aja, Nabi suruh kumu lisayyidikum, bangun kamu, berdiri kamu, karena pemimpin kamu datang. Tuh. Jadi ini kita harus pahami maknanya begitu, Nah makanya salah satu bentuk kita itu harus pakai etika adab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang bagus. Bahkan sekarang di Arab, Pak, di Mekah, di Madinah, para imam-imam kita dengar banget udah kalau ceramah khutbah-khutbahnya itu pakai sayyidina sekarang.
Pakai Sayyidina. Saya sering perhatiin tuh dalam khutbah Jumatnya, ya para imam-imam di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, padahal kan dia orang-orang Wahabi semua, tapi udah baca Allahumma sholli ala Sayyidina. Nah seperti itu ya. Nah ini jadi kita nggak boleh menginginkan supaya kalau kita datang mereka manusia pada berdiri, nggak boleh ya, karena itu udah menanamkan kesombongan. Nah kalau dia udah punya sifat sombong, kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia akan menempati posisinya di neraka. Wakila at-tawadu, yang dimaksud dengan tawadu apa? Sulamus syarafi, yaitu tangga daripada kemuliaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-karamu at-taqwa, kemuliaan itu takwa, wasyarafu at-tawadu, dan syaraf ya kemuliaan itu ada tawadu. Jadi ada kata-kata karam, ada syaraf. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ngertinya sama aja, karam ya mulia, syaraf ya mulia. Cuma memang ada bedanya. Karam itu intinya di takwa, kalau syaraf itu intinya di tawadu. Makanya ada ayat tuh, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum tuh sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ya orang yang paling bertakwa. Nah kalau tawadu itu biasa syaraf, dikasih kemuliaan, syaraf namanya. Kalau kita bertakwa dikasih karam, kemuliaan juga. Arada sallallahu alaihi wasallam, berkehendak Nabi Muhammad SAW bizalika dengan hal tersebut, annan nasa mutasawun, sesungguhnya manusia itu sama ya, wa anna ihsabahum inama hiya bi afalihim, dan sesungguhnya hisab mereka, perhitungan mereka hanya saja dengan perbuatan mereka, la bi ansabihim, bukan dengan nasab mereka. Tuh begitu. Jadi kita ini sama semuanya, nggak ada bedanya. Cuma yang bisa membedakan nanti hanya perbuatan kita. Tuh, yang bisa membuat kita ini berbeda satu dengan yang lainnya, manzilahnya berbeda karena perbuatan kita, bukan dengan nasab. Terus Sayyidina Fatimah itu putri Rasulullah, ketika lagi mau dikuburkan itu dibilang ini adalah putri Rasulullah, ini adalah istri Sayyidina Ali, ini adalah anak daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, ada jawaban. Ya, saat orang dikubur itu bukan lagi nasab yang dilihat, tetapi ketika orang masuk ke dalam kubur yang akan dilihat adalah amalnya. Tuh begitu. Itu sekelas Sayyidina Fatimah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, putri Rasulullah. Ya, itu ketika Sayyidina Ali bawa ya jenazahnya, dibilang ini adalah putri Rasulullah, ini istri daripada Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu kesayangan Rasulullah. Ada satu ya suara yang bilang saat ini bukan lagi nasab ya yang disebut-sebut, tetapi amal ibadah. Tuh, jadi amal. Jadi yang bisa membuat kita itu nanti berbeda dengan yang lain itu amal, perbuatan. Hisab tuh dilihat dari pekerjaan kita, bukan dengan nasab kita. Orang mungkin ada yang berdarah biru, ya di dunia berdarah biru. Kalau dikubur darah merah semua. Nah, begitu, nggak ada darah biru. Nah, seperti itu. Jadi sama, la bi ansabihim, tidak dengan nasab mereka. Kadza naqalahul Azizi, demikianlah itu dinukil oleh Imam Al-Azizi anil Manawi, dari Imam Al-Manawi. Wal yaqinu al-ghina, dan yakin itu adanya al-ghina. Jadi keyakinan itu bisa membuat kita ghina, kaya. Ya, aili anna man tayaqqana, karena sesungguhnya orang yang yakin annalahu rizqan, itu merupakan satu bentuk rezeki ya, quddirolahu, yang diberikan buatnya, la yatakhatahu, yang tidak keduanya bisa melangkah dan salah, istagna, maka dia akan merasa kaya, anil ya jiddi, daripada bersungguh-sungguh fil talabi, di dalam mencari. Rawahu Ibnu Abi Dunya, hadis ini riwayat Imam Abi Dunya an Yahya ibni Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, wa huwa hadisun dhaifun, dan itu termasuk hadis dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu zi ni'matin mahsudun, setiap yang memiliki nikmat itu akan didengki, sahibuha, pemiliknya,
illa tawadu'ah, kecuali tawadu. Tuh, kita kalau dapat nikmat kadang-kadang ada aja yang dengki gitu. Makanya kita kalau dapat nikmat jangan suka cerita-cerita mulu sama orang. Takutnya ada orang yang kagak suka. Gua habis dapat obyekan, banyak banget. Ya, kalau orang baik demen, alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang dengki, nggak suka. Tuh begitu. Makanya jangan sampai diceritakan. Nah begitu. Jadi jangan cerita mulu kemana-mana, cerita mulu obyekan gol, obyekan gol. Ya begitu. Lu ngomong doang obyekan gol, ya. Nah seperti itu. Jadi ada aja nanti orang yang kagak suka. Tapi kalau tawadu itu insya Allah orang pada suka semuanya. Ya makanya kita lebih banyak ya tawadu, lebih banyak tawadunya seperti itu. Makanya itu rahasianya Nabi kalau ngajarin kita habis bermimpi, mimpinya mimpi yang bagus-bagus, udah jangan diceritain, ucapin aja alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau kita mimpi yang jelek-jelek juga sama, ya jangan kita ceritakan, tapi kita meludah aja ke sebelah kiri kita bangun tidur, ya kita meludah, tapi jangan langsung di tempat tidur meludahnya. Ya kalau ada istri kita di sebelah kiri atau ada suami kita, ya bisa ngeludahin suami atau istri, bangun ke mungkin WC, ke toilet, kamar mandi, kita meludah ke kiri. Udah, insya Allah nggak usah ceritain. Insya Allah nggak ada yang membuat yaitu kerusakan, karena itu sekedar mimpi saja. Itu begitu ajaran dari Rasulullah. Nah makanya kita kalau habis dapat nikmat ya sering didengkiin sama orang lain. Nah makanya ya satunya yang tidak didengkin apa? Tawadu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al tawadu min ahlakil anbiya, tawadu itu termasuk akhlak para nabi. Wa takabburu min ahlakil kufar, sementara takabur itu, sombong itu termasuk akhlaknya orang-orang kafir. Wal parainati, dan kelompok-kelompok Fir'aun. Tuh parainah itu artinya Fir'aun. Jadi ada orang sombong berarti bagian keluarga Fir'aun. Ya, jangan mau Pak kita dikata keluarga Fir'aun. Ya, tuh makanya ibu-ibu walaupun punya anak ganteng banget, lahir anaknya cakep banget, ganteng banget, nggak bakalin namain siapa namanya Fir'aun, nggak ada. Ya, coba lihat dah dari saat ini di dunia nggak pernah tuh yang menamakan anaknya Fir'aun, karena ditahu Fir'aun itu masya Allah orang yang sangat takabur, sombong, walaupun dilihat dia orang hebat tapi sombong. Ya itu, jadi sombong itu termasuk akhlak orang kafir dan Fir'aun. Ya, jadi kelompok-kelompok parainah, ya kelompok-kelompok Fir'aun, ya ail utati, itu yang sombong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man takabbara 'alal fuqara'i, siapa-siapa yang sombong terhadap orang fakir, la'anahullahu, maka Allah akan melaknatnya. Kita nggak boleh sama orang miskin sombong banget, ya kesian. Orang fakir bukan disombongin, dibantu. Makanya kalau ada orang fakir kan ngomongnya juga tawadu, rendahin. Ini ada orang di depan orang fakir ngomongnya tinggi banget, kesian gitu. Jadi sama orang fakir kita jangan bicara yang tinggi-tinggi. Walaupun kita punya banyak kekayaan, jangan ngomongin di depan orang fakir, jangan. Kan kita lihat ya Allah tuh orang di depan orang fakir ngomongnya tinggi banget. La'anahullah, Allah akan melaknat. Tuh begitu. Jadi jangan. Walaupun sebenarnya kita punya, tapi ketika di hadapan orang-orang fakir kita ngerendah aja, biar sesuai itu. Sehingga nanti orang fakir itu kelihatannya enak aja bicaranya. Ini kan ada, ya ditonjolkan banget kekayaannya. Ya gelangnya digini-giniin mulu, ya dikerincingin mulu. Masya Allah, bawa gelang banyak bener di depan orang fakir, di begini-begini. Ya, ini dari Singapura nih, bawa Singapura dibawa-bawa. Ya, itulah anahullah, Allah akan melaknat. Jadi nggak boleh, Bapak, Ibu, Saudara. Wa man takabbara 'alal ulama'i, dan siapa yang sombong di hadapan para ulama, ahzahullahu, maka Allah pun akan merendahkannya. Jangan di depan ulama takabur, sombong, nggak boleh. Ya itu nanti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wafil ihya'i di dalam kitab Ihya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yauman. Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya di satu hari, malila ara alaikum halawatal ibadah, tidaklah bagi saya la ara, tidak akan melihat atas kamu manisnya ibadah. Saya tidak akan melihat kamu merasakan manisnya ibadah. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa ma halawatul ibadah, apa itu manisnya ibadah? Qala, maka Nabi jawab, at-tawadu'u, tawadu itu adalah manisnya ibadah. Jadi kalau ada orang belum punya sifat tawadu, berarti orang itu belum merasakan manisnya ibadah. Nah, kalau kita pengen merasakan manisnya ibadah, tanamkan sifat tawadu di dalam diri kita. Itu kata Rasulullah. Ya, jadi at-tawadu'u, tawadu itu adalah halawatul ibadah, manisnya ibadah. Intaha. Wa qala Ibnu Hajarin, dan telah berkata Imam Ibnu Hajar, haza hadisun gharibun, ini hadis gharib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, afdalul ibadati at-tawaddu'u, ibadah yang paling afdal adalah tawadu. Kaza fil mustatropi, demikianlah itu di dalam kitab mustatrop. Lakin akan tetapi qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar fi Zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir, haza qaulu Aisyah, ini adalah ucapan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nanti baru al-babus salisu wassalasun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.